Dan ini saya kira akan membuka peluang kerja juga bagi kita semua untuk bisa berkarya di NGO yang tertarik untuk kemudian terkait dengan manajemen bencana. Oke, perkenalkan saya Galih Prabandingrum, mengampu mata kuliah manajemen bencana berbasis komunitas. Oke, jadi karena kita ini ya, nama mata kuliahnya kan manajemen bencana berbasis komunitas. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat ya, negara kita apalagi Indonesia kan memang berada di ring bencana begitu, dan terutama juga kita juga tinggal saat ini di Yogyakarta juga sebagai daerah yang rawan terhadap bencana gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan manajemen bencana berbasis komunitas adalah bagaimana kita memiliki pengetahuan terkait dengan bencana itu. Jadi bencana itu di level manapun gitu, baik di level di skala kecil sampai kemudian di skala global. Dan di mata kuliah ini sebenarnya lebih menekankan pada bagaimana kemudian komunitas itu sebagai elemen penting, sebagai subjek penting dalam terkait dengan penanganan bencana, terkait juga terhadap adaptasi terhadap bencana. Jadi kalau terkait dengan materinya banyak, mulai dari bagaimana kemudian kebijakan baik itu di level lokal maupun sampai di level nasional, regional, baik dan juga global, juga terkait dengan apa saja sih sebenarnya terkait dengan aktivitas atau peran-peran yang dilakukan oleh komunitas untuk kemudian beradaptasi dengan dengan bencana, mulai dari kegiatan dari pra bencana, kemudian pada saat bencana seperti apa, sampai kemudian terkait dengan rehabilitasi pasca bencananya seperti apa. Seperti itu sih cara garis besarnya. Kalau secara ini ya skema nanti perkuliahannya ini menarik banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti yang bisa ikut kuliah ini nanti bisa diskusi langsung dengan praktisi. Jadi nanti di dalam kelas manajemen bencana berbasis komunitas kita juga ada praktisi itu yang di luar dari kita ya, di luar dari dosen-dosen PSDK yang paham betul terkait dengan manajemen bencana, yang sudah sering bergelut dengan komunitas di berbagai daerah untuk kemudian mengajar dengan teman-teman. Dan kita kalau secara kuliahnya tidak hanya tatap muka, nanti kita juga bisa melihat dari berbasis dari video, kita juga bisa arrange juga terkait nanti misalnya memang dibutuhkan untuk kita bisa ke lapangan langsung melihat ke lokasi-lokasi atau misalnya daerah-daerah yang memang ada kaitannya dengan kegiatan kebencanaan gitu. Tugas ujiannya nggak usah khawatir lah ya kalau soal tugasnya ya gitu. Sebenarnya nanti tentu saja ada tugas individual ya seperti biasa, tapi kita lebih menekankan pada nanti kegiatan-kegiatan berbasis pada kelompok. Jadi bagaimana kemudian nanti kita akan melihat bagaimana peran-peran komunitas di berbagai macam lokasi gitu ya, baik itu lokasi, baik juga misalnya ada daerah-daerah yang misalnya di pinggir sungai, daerah-daerah di sekitar industri ataupun daerah-daerah yang lainnya, bagaimana kemudian komunitas itu bisa memiliki peran terkait dengan tadi manajemen bencananya seperti apa. Jadi kita akan melihat itu secara kelompok. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan kelompok, diskusi-diskusi kelompok, mulai dari melihat praktiknya seperti apa sampai kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana kebijakan yang ada, apakah sudah mendukung pada kegiatan aktivitas dari kelompok atau komunitas tersebut atau belum, atau seperti apa gitu. Jadi banyak kegiatan kelompok, jadi banyak diskusinya. Saya kira itu seru gitu ya, dan tidak hanya bisa dianggap sebagai beban, tapi ini adalah kegiatan yang sangat menarik. Nanti kita bisa diskusi langsung dengan praktisi juga. Gitu. Oke, yang pertama adalah jelas kita juga merupakan bagian dari komunitas, kita bagian dari masyarakat, dan
kami kira sebagai tim pengampu, kita sebagai individu juga perlu tahu bagaimana sebenarnya praktik-praktik yang sudah ada di level komunitas seperti apa, dan bagaimana kemudian kita sebagai individual juga memiliki kontribusi maupun sikap terkait dengan tadi manajemen kebencanaan itu seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu ya gitu, apakah kita kemudian nanti akan merasakan bencana atau tidak. Jadi kita punya persiapannya seperti itu. Dan juga secara karir teman-teman gitu. Jadi kalau nanti praktisi yang kita undang ini beliau berkarirnya di NGO gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa banyak diskusi dengan praktisi yang kita undang. Dan ini saya kira akan membuka peluang kerja juga bagi kita semua untuk bisa berkarir di NGO yang tertarik untuk kemudian terkait dengan manajemen bencana. Tapi tidak hanya di situ, di pemerintahan pun juga ada juga gitu ya terkait dengan kebencanaan. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau untuk karirnya sendiri di level komunitas juga bisa, kemudian di NGO itu banyak sekali karir yang bisa kalian temukan. Kemudian juga di pemerintahan juga ada gitu ya terkait dengan kementerian terkait dengan hal itu ataupun dinas-dinas yang lainnya gitu ya. Dan juga kalau teman-teman ingin berkarir di perusahaan, saya kira pengetahuan terkait dengan kebencanaan ini sangat penting, apalagi nanti bagi teman-teman yang berkarir di CD officer begitu ya. Jadi bagaimana teman-teman merancang program itu berbasis pada kewilayahan, apakah wilayahnya itu merupakan wilayah rawan bencana atau tidak, dan tentu saja nanti program-programnya juga akan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Jadi banyak karir yang menanti teman-teman kalau teman-teman bisa ikut di mata kuliah ini. Ayo teman-teman kita ikuti atau gabung di mata kuliah ini. Sebenarnya kalau kita dari tim pengampu sendiri ini memberikan keleluasaan ya, teman-teman nanti memiliki ide seperti apa. Jadi kita buat kelas ini jadi lebih menarik. Nanti kita susun bareng-bareng di awal perkuliahan kita akan seperti apa. Jadi tidak hanya ini usulan dari kita sebagai pengampu saja, tapi juga usulan dari teman-teman. Kita buat serileks mungkin, semenarik mungkin, sesuai dengan konteks yang ada, dan teman-teman nanti kita bisa belajar bersama-sama. Jadi ayo gabung di kelas ini ya.